Benarkah terobosan reaksi fusi nuklir yang dapat dikendalikan Amerika Serikat telah mencapai tahap disruptif? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Belum lama ini, Departemen Energi Amerika Serikat mengumumkan terobosan besar bahwa penelitian mereka berhasil menciptakan reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi bersih. Selama 50 tahun lebih lamanya, para peneliti di seluruh dunia berlomba-lomba meneliti reaksi fusi nuklir untuk mengejar potensi energi bersih yang hampir tidak terbatas. Hasil terobosan kali ini berasal dari para peneliti di National Ignition Facility di Lawrence Livermore National Laboratory, disingkat LLNL, California, Amerika Serikat. Fusi nuklir adalah reaksi terjadi ketika dua atau lebih atom menyatu menjadi satu dan menghasilkan energi berupa panas dalam jumlah besar. Contoh fusi nuklir di alam semesta adalah reaksi yang terjadi di matahari dan bintang-bintang lain di alam semesta. Di satu sisi, beberapa ilmuwan baru bisa menciptakan reaksi fisi nuklir. Fisi nuklir adalah pemisahan atom untuk menciptakan energi. Secara khusus, eksperimen LLNL menghantarkan energi sebesar 2,05 mJ ke target, menghasilkan energi fusi sebesar 3,15 mJ. Menurut indeks yang ditetapkan oleh percobaan, energi keluaran melebihi 150% dari masukan. Hal ini untuk pertama kalinya menunjukkan dasar ilmiah yang sangat fundamental untuk energi fusi inersia. Pencapaian ini memberikan kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung program manajemen inventaris administrasi keamanan nuklir nasional. Segera setelah pengumuman langsung menghebohkan banyak ilmuwan dan netizen dunia. Bahkan media Amerika Serikat sendiri meneriakkan bahwa Amerika Serikat telah memenangkan cawan suci, fusi nuklir yang dapat dikendalikan. Beberapa investor barat mengatakan bahwa era pembangkit listrik fusi nuklir akan segera datang. Sampai ada teori konspirasi menekankan Amerika Serikat telah mengalahkan Arab Saudi bahwa dunia tidak membutuhkan minyak lagi. Apakah benar terobosan fusi nuklir yang dapat dikendalikan Amerika Serikat ini telah mencapai tahap disruptif? Menurut evaluasi dangkal saya, perolehan energi bersih yang diperhatikan oleh sebagian besar media barat memiliki makna ilmiah yang lebih besar daripada kenyataan, atau bahkan dicurigai sebagai hype. Efek terbesar dari berita ini adalah membantu ilmuwan Amerika Serikat untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk penelitian fusi nuklir. Alasannya sangat sederhana. Pertama, percobaan ini tidak membuat terobosan teknologi, melainkan hanya optimalisasi teknik. Proyek fusi nuklir terkontrol Lawrence Laboratory mengadopsi skema pengurungan inersia. Setiap percobaan akan melewati 192 sinar laser dan menyinari bola bahan bakar seukuran pulpen, memungkinkan bahan bakar hidrogen dipanaskan hingga lebih dari 100 juta derajat Celcius dan diberi tekanan 1000 kali untuk mengaktifkan reaksi nuklir fusi. Percobaan yang digunakan berasal dari National Ignition Facility yang dibangun pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 2009. Kemajuan terbesar selama ini adalah optimalisasi casing, bahan bakar, dan peningkatan berkelanjutan dalam presisi kontrol laser. Bila dilihat dari hasil eksperimennya saja, kemajuan di bidang ini memang cukup menakjubkan. Pada Oktober 2013, energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi hanyalah 14 kJ. Konsumsi energi laser mencapai 1,8 MJ. Sedangkan perolehan energi bersih hanya 0,77%. Sekarang, energi yang dilepaskan telah meningkat menjadi 3,15 MJ, meningkat 200 kali lipat. Jadi, bisa dipastikan ada banyak pengalaman teknik yang terakumulasi di belakangnya. Namun sayangnya, selama prinsip teknologinya tidak berubah, sulit akan ada terobosan teknologi khususnya. Alasan kedua, signifikansi penelitian ilmiah dari hasil eksperimen relatif lebih besar dari nilai industri sebenarnya. Indeks perolehan energi bersih di bidang fusi nuklir berasal dari makalah ilmuwan Inggris bernama John Lawson tahun 1957.
mengenai some criteria for a power-producing thermonuclear reactor. Standar aslinya adalah rasio energi yang dihasilkan oleh fusi nuklir terhadap semua energi yang dikonsumsi selama melebihi 1. Itu berarti reaksi fusi mulai menghasilkan nilai. Berhubung standar ini terlalu ketat, para ilmuwan Amerika Serikat menurunkan indikator menjadi yang lebih sederhana untuk memudahkan pencapaian kemajuan penelitian mereka. Lawrence Livermore National Laboratory adalah yang paling radikal dalam hal ini, karena dalam skema kurungan inersia yang mereka adopsi, efisiensi konversi energi lasernya sangatlah rendah, pada umumnya kurang dari 1%. Dengan saldo pendapatan bersih yang tidak dapat dicapai seumur hidup bila menurut standar John Lawson di atas. Jadi, mereka berusaha menggunakan segala cara untuk mengubah standar pengukuran tersebut. Pada awalnya, mereka mengubah konsumsi energi reaksi fusi dari memasukkan konsumsi energi keseluruhan generasi laser menjadi hanya menghitung energi yang dikonsumsi oleh emisi laser, langsung mengurangi kardinalitas hingga 99%. Lalu, pada tahun 2013, mereka merasa kesenjangannya masih terlalu besar. Kemudian menurunkan lagi nilai energi yang ditransfer ke bahan bakar hingga 20%. Sehingga pada akhirnya mereka baru mencapai keseimbangan saldo laba bersih fusi nuklir. Dari perspektif ini, Anda sudah dapat memahami bahwa pencapaian 150% saat ini tidak jauh berbeda dari masa lalu. Ini mungkin bukan masalah sebagai indikator penelitian ilmiah, tetapi akan ada banyak masalah jika digunakan sebagai ukuran penerapan dalam industri. Sebenarnya, para ilmuwan Amerika Serikat sendiri mengetahuinya, meski tidak disebutkan dalam siaran pers. Seperti yang disebutkan beberapa kali pada konferensi pers, bahwa untuk memancarkan laser 2,05 mJ telah menghabiskan 300 mJ energi listrik yang langsung turun menjadi 1% berdasarkan standar perolehan bersih sebenarnya. Dengan kata lain, potensi penerapan hasil hari ini hanya dapat diperbesar 100 kali lipat, sedangkan nilai industrialisasinya masih sangat jauh. Karena jika premis pembangkit listrik skala besar setara dengan konsumsi listrik skala besar, maka bisa dipastikan masih sulit untuk dikomersialisasikan. Jadi berdasarkan fakta di atas, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi, karena Anda pasti sudah mengerti seberapa jauh kita dari menggunakan kekuatan fusi nuklir Amerika Serikat untuk mencapai catu daya. Seperti diketahui, siaran pers laboratorium Lawrence Livermore kali ini disertai banyak bumbu pidato dari politisi Amerika Serikat yang menyebutkan pasti akan dapat memenangkan $624 juta pendanaan pemerintah untuk proyek percobaan tersebut. Mungkin inilah yang dimaksudkan sebagai nilai terobosan terbesar Amerika Serikat dalam reaksi fusi nuklir tahap disruptif. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!